Horas Amanginang, Shalom. Selamat malam Amang Dainang, para keluarga Kristen yang hadir di acara PA Keluarga di tahun kesehatian 2022. Baik yang secara onsite atau yang mengikuti secara live streaming melalui channel HKBP Keramat Jati. Ya. Pada acara PA keluarga kita pada malam hari ini atau yang biasa kita sebut dengan bincang-bincang santai Alkitab. Sebelum kita mulai tentu kita akan memperkenalkan diri lebih dahulu ya Amang ya. Iya. Karena katanya tidak kenal maka tidak sayang begitu ya. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya calon Sintua Tanti Borusi Maunsong dan Amang Calon Sintua Henry Hutahaya. Oh ya Inang. Di dalam acara bincang-bincang sekarang ini kita akan mengundang dua keluarga dan juga narasumber. Ya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk sore malam hari ini Bapa, Engkau telah kembali mengumpulkan kami di sini anak-anak-Mu, semua dalam keadaan baik, semua dalam terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua aktivitas kami dari tadi pagi hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini di rumah-Mu ya Tuhan, di dalam acara PA Keluarga HKBP Keramat Jati. Mari Bapa, Engkaulah yang bertahta di dalam acara kami pada malam hari ini. Dan sebelum acara kami ini berlangsung, biarlah Tuhan Engkau mensucikan dan mengkuduskan kami lebih dahulu yang ada di sini ya Bapa, agar kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu untuk membawa acara ini ya Bapa. Dan biarlah acara ini mempunyai makna bagi banyak orang ya Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat hari ini sedang dalam perjalanan, biar Tuhan yang melindungi perjalanan mereka. Mereka tiba sampai di tempat ini dengan kami dapat bersuka cita. Di atas segalanya Tuhan kami puji dan hormat Engkau ya Bapa. Biar Engkau memberkati acara kami ini dari awal hingga akhir daripada acara ini. Di atas segalanya ampuni Tuhan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Karena kami tahu Tuhan kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi sungguh Engkau telah menguduskan kami dan mengangkat kami sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini. Dalam tangan pengasihan anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, Inang, di hari ini kan rencanakan hari terakhir ya kita ngadain acara PA keluarga di sini. Mungkin Inang bisa nge-review ya berapa tema-temanya, dan ini tema yang sangat bagus pada hari ini. Coba Inang boleh. Ya, baik. Ya. Oke Amang, jadi kalau kita ingat berapa bulan yang lalu ya, bahwa bincang-bincang santai Alkitab ini sudah kesekian kalinya. Dan ini mungkin kelima, tetapi sekaligus sesi kita yang terakhir di dalam tahun kesehatian dalam program PA Keluarga seperti itu. Nah, tidak kalah serunya Amang dengan tema-tema sebelumnya. Kalau tema sebelumnya Amang Inang yang hadir di sini atau juga yang sedang mengikuti live streaming, di PA yang pertama kita berbincang tentang keluarga yang menaruh pengharapan kepada Kristus. Yang kedua, keluarga yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, keluarga yang murah hati. Yang keempat, keluarga yang diberkati. Dan kali ini Amang tentu tidak kalah serunya. Tema kita kali ini mengangkat tema yaitu pelayanan Tuhan menghadapi pergumulan di tengah keluarga. Jadi gini Amang, kita ketahui bahwa pelayan Tuhan itu ya sering sekali dikatakan gagal dalam pelayanannya karena disebabkan faktor keluarga seperti itu. Tuntutan keluarga itu kadang-kadang tidak sedikit kepada pelayan Tuhan itu. Mereka dituntut dalam hal waktu, tenaga, pikiran, financial gitu ya. Sementara dia atau yang pelayan Tuhan itu harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan Tuhan baik di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja maupun di dalam kehidupan sosialnya. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau pelayan Tuhan itu juga menghadapi pergumulan seperti tadi yang saya sebutkan. Benar, itu yang menjadi tema kita malam ini Amang. Seru kan? Benar, seru Inang. Ya, saya juga calon Sintua juga agak
gemeter juga. Gemetar. Kenapa Agak gemetar? down selama mengikuti Sintua di sini. Saya juga tidak tahu ya, mungkin karena pendeta ulun kita dokter ya, Oh, iya, doktor. gitu ya. Jadi kita dianggap lari Agak running grogi. cepat kita. Agak grogi gitu ya. Cepat. Bukti Ya. kita lihat kayak rapat-rapat kemarin, Amang Sitorus rapat aja nggak pakai kertas, itu luar kepala. Saya Siap. anggap memang ini kita diajarin running cepat. Sirkuitnya bukan saya di sirkuit di sini, Ya. saya nggak kuat sebenarnya. Ya. Pelayan Tuhan sekarang harus seperti Iya, itu, Inang. harus berlari cepat Iya, gitu ini ya karena tuntutan. pendeta kita dokter Nang. Jadi agak puyeng kita ngikutin. Baik. Nang, untuk tidak berlama-lama lagi, kami mengundang keluarga Sintua yang cukup aktif di HKBP Keramat Jati, Ya. yaitu keluarga Inang Nyonya Sihotang Sintua Boru Tambunan, Ya. Sitohang Sitohang. Sintua Boru Tambunan, dan keluarga Inang Nyonya Tambunan Sintua R Boru Simanjuntak. Ya. Mari Inang kita undang untuk ke depan. Ya, Kami persilakan. Ya, kepada bintang tamu kita pada malam hari ini kita beri tepuk tangan, applause. Kami persilakan Inang yang hadir pada sore hari ini. Silakan Inang. Silakan Inang. Ya. Iya. Ya. Ya. Ayo. Silakan. Sini Inang. Ya. Oke. Iya, sini sayang. Ya, oke. Bintang tamu kita sudah hadir pada hari ini. Iya, Inang. Tentunya kita akan bertanya-tanya, berbincang sebentar dulu untuk Iya. mengetahui mereka ya. Iya, Inang. Oke. Selamat malam Inang. Kedua Inang ini adalah Sintua di gereja kita. Gitu ya, Mang? Iya, Inang. Jadi baik Inang. Mic-nya tadi mana? Sudah. Ini. Oke, ada ya. Inang. Ya. Ya. Inang Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak dan juga Inang Sitohang Boru Tambunan. Iya. Oke, biar seru di mic-nya dipegang dulu gitu ya. Iya. Biar mantep ngobrolnya gitu. Ya, jadi dua keluarga ini seperti dari tema kita, ya, pelayan Tuhan yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga. Tetapi yang kita tahu bersama, kedua Inang ini begitu tetap aktif, begitu tetap semangatnya dalam pelayanannya. Begitu, Amang? Benar Inang. Ya. Ya Inang dan Amang, Inang ya mungkin ada sedikit kata-kata ya untuk membuka memori kita. Ya. Silakan dari Inang. Mungkin bisa sharing ke kita, Iya. Inang, seperti apa pelayanan Inang saat ini di tengah pergumulan. Mungkin bisa cerita Inang seperti apa pergumulannya. aja. Ya, silakan Inang. Iya Inangnya, Amang, Inang, puji Tuhan lah. Selama saya di dalam pergumulan untuk melayani Tuhan tidak ada menghambat. Itulah baiknya Tuhan itu. Kalau kita berserah sama Tuhan, apapun tugas kita lancar-lancar aja. Anak juga aman dan damai. Ya. Walaupun begini, anakku ini boruku ini, tapi Tuhan itu baik. Saya tidak pernah saya tinggalkan pelayanan di gereja ini. Ya. Saya Amin. tetap bersemangat Iya, dengan Inang. Tuhan. Itulah baiknya Tuhan sama kita. Baik. Kita percayakan sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Itulah dari saya. Ya, terima Oke. kasih Inang. Boleh Oke. sedikit tahu Inang seperti apa pergumulan Inang mungkin? Ini ya borunya ya Inang ya? Iya. Oke. Boruku ini singkat aja Inangnya. Ya. Iya. Boruku ini kejadiannya tahun 2014. Oke. Oke. Ya. Waktu semester 5 Inangnya. Dia di Trisakti. Oke. Dia hilang motornya. Itulah penyebabnya dulu ya. Oke, Tapi ya, ada ya, penyebab ya. lain. Ya, ya. Tapi dia dirawat di di MRA di ada yang benturan di otaknya. Oke. Nah, Ya, ya. selama diprediksi dokternya waktu kecil kami tanya pembantu 5 kali katanya jatuh dari Oke, iya. ayunan. Jadi itulah pergumulan Itulah, Inang ini ya saat pergumulan. ini. Tapi Yang saat ini kedua, Inang borunya cukup segar Iya, ya, semangat segar, ya, kayak gitu ya. semangat. Sampai saat ini Karena masih Tuhan itu semangat Inang ya, karena karena berkat Tuhan. Tuhan tentunya. Berkat Baik, Tuhan. baik. Tapi tetap Inang Iya, jalankan iya, semangat, pelayanannya ya iya. Inang. Dan ekonomi saya juga lemah, tapi Tuhan baik kok. Tuhan cukupkan Apalagi ya Tuhan Inang. cukupkan. Amin. Baik. Oh, Terima apalah. kasih Inang. Iya, amin. Baik. Iya. Sekarang kita mendengar kesaksian dari Inang, Inang Sitohang Nyonya Tambunan Tambunan. Boru Simanjuntak. Kami silakan Inang. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya. Selamat malam. Kalau kesaksian dari saya, kalau anak saya ini namanya Simon Tambunan. Simon. Sekarang dia sudah berumur 26 tahun.
Kalau awalnya Inang, waktu kecil dia tidak terlihat kalau dia mempunyai kelemahan, kekurangan. Karena lahir normal, biasa saja. Tapi waktu dia masih kecil, awal-awalnya dulu ada suntik hepatitis B ya. Nah, di situ dia sudah terlihat gitu. Waktu itu kan 3 bulan berturut-turut. Mulailah dia kelihatan ada kekurangannya, dia itu hiperaktif. Aktif sekali. Dan pada waktu anak saya ini masih kecil, belum banyak yang seperti dia. Jadi pengalaman-pengalaman orang lain tidak ada yang membimbing saya. Contohnya, kalau ada yang seperti dia, oh ibu harus begini. Jadi pada zaman itu masih belum langka, ya. masih jarang yang seperti dia gitu. Iya. Jadi belum banyak saya belajar begitu. Bagaimana dengan pelayanannya Tuhan? Ini pelayanan Tuhan ini Inang dengan seperti ini, kondisi seperti ini? Kalau anak saya ini paling senang dia kalau saya ke gereja. Kalau saya tidak ke gereja, dia tahu semua jadwal saya. Kelebihan dia di situ. Iya. Iya. Gitu ya. Itu hal Luar Inang ya. biasa Dia ya tahu, Inang luar ya. biasa. Bisa tahu ya. Mama kebaktian. Oh iya. Iya. Tapi Kalau itu hari semua Rabu pasti saya berkat ibadah sending tim doa, mama ke gereja. Tuhan. Iya. Oke. Kalau pertanyaan mama ke gereja. Ah. Nah, Justru dia tahu mengingatkan semua. ya Inang pelayanan Dia Tuhan. selalu Pelayanan mengingatkan. Inang. Dan yang buat saya agak stres kalau misalnya di ujung tahun, kan sermon itu sudah ini ya, udah ditutup. Oke. Nah gitu. Berarti saya berbohong, dan di hati kecil saya itu saya berbohong ya Tuhan. Aku tidak suka berbohong sama anakku ini, tapi dia memaksa saya harus ke gereja. Waktu ke gereja saya harus ke gereja, jangan di rumah. Luar biasa. Nah itu kalau dia. sekali ya. Nah, itu. Berarti benar-benar Kelebihannya tahu ya anak dia. anaknya itu bahwa Inang ikut dalam pelayanan aktif di Iya. gereja ya Inang. Semua Puji dia Tuhan. tahu kegiatan saya. Nah itulah baiknya Tuhan itu, dia atur semuanya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong dengan Iya, ininya Inang. kita, bintang tamu kita luar biasa ya. Kesaksiannya jadi memang kedua Inang kita ini, Inang Sintua ini dalam pergumulan kita sudah tahu seperti apa. Benar, tapi sampai saat ini kita lihat luar biasa pelayanan mereka di gereja kita ya Amang ya. Iya Inang, Seperti untuk itu. mempersingkat waktu Inang, Ya, kami oke. mempersiapkan Inang Uluan, Ya, Profesor Dokter Ana, Ya. Guru Pangaribuan untuk ya. bawakan Sebagai Materi narasumber PA dengan kita judul. ya. Silakan Inang. Oke. Puji Tuhan. Nggak macet tadi ya Inang. Inang. Padahal tadi hujan loh Inang. Luar biasa Inang. Ya Inang Uluan kita ini cuma kita tahu sibuk sekali. Benar pasti, Inang, ya. sangat sibuk. Sangat sibuk. Sampai tetapi kita juga sama pengikutnya sesama pelayan pusing juga Tuhan kita. juga. Karena Baik. Inang Pendeta Uluan ini, karena dokter Inang, Ya. runningnya cepat. Luar biasa. Ya kita harus Pensiunnya mengikuti tinggi, dong. Inang. Kita harus mengikuti Kita kadang-kadang seperti itu. lemah Inang. Saya lemah loh, down saya bener. Oke. Rapat tiap hari, Baik. pulang malam. Ya. Ya udah. Nah itu, nanti tahan dulu ya. Kita Ya, ini ya. aja dulu ya ceritanya. Oke. Baik. Inang, kita akan memulai PA kita. Seperti tadi kita sampaikan bahwa topik kita hari ini adalah pelayan Tuhan menghadapi pergumulan di tengah keluarga. Kita sudah bisa mulai barangkali ya Inang. Kepada Inang kami persilahkan. Baik, terima kasih buat MC kami, Inang Sintua, calon Sintua baru Pangusong dengan Amang calon Sintua Tahayan. Demikian juga dengan keluarga Sintua di sini yang mitra saya, Inang Sintua Boru Semajuntak dengan Inang Sintua Boru Tambunan. Ya, satu penghormatan kepada saya ini di akhir dari penghujung kegiatan PA keluarga, saya yang memimpin dalam PA keluarga ini. Sungguh sangat luar biasa kita bisa hadir semuanya, Amang Inang yang di gereja maupun yang mengikuti live streaming ini. Ini saya appreciate semua panitia tahun kesehatian telah menyelenggarakan dari setiap bulannya sampai pada saat ini kita akan mengakhiri PA keluarga. Judul yang
akan saya sampaikan dalam tema PA keluarga dari HKBP Kramat Jati adalah pelayan Tuhan menghadapi pergumulan di tengah keluarga. Amang Inang, saudara-saudara kami, ini adalah salah satu topik dari disertasi saya. Penulisan S3 saya, salah satunya adalah ini memang judulnya. Judul besarnya itu adalah di tengah gereja, masyarakat, dan keluarga. Jadi ini saya kutip dari keluarga, dari masalah-masalah keluarga. Yang perlu kita ketahui, yang disebut pelayan Tuhan itu bukan hanya yang full timer saja. Bukan hanya pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, evangelis. Tetapi juga seluruh umat Tuhan dipanggil. Jadi bila ada Amang Sintua dan juga semua yang terlibat di dalam seksi-seksi maupun kepanitiaan, kita adalah mitra Tuhan untuk melayani Dia. Kalau saya kutip dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ini mengingatkan kita semua, dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita semua, Amang Inang, tanpa terkecuali, ya, bahwa kitalah yang menjadi bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kehidupan yang lama, kehidupan yang gelap itu telah kita tinggalkan. Kita memasuki kehidupan yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang terang. Itulah kita semuanya yang disebut pelayan Tuhan. Jadi tidak ada keistimewaan sekali kalau kami ini pendeta hanya disebutlah pelayan Tuhan, tapi semuanya kita adalah pelayan Tuhan. Ini perlu sekali saya garis bawahi buat kita semua. Jadi jangan hanya disorot kepada kami para pendeta atau guru huria, Bible Pro, diakones, tetapi semua sintua dan umat Tuhan ruas, ya, itu semua terpanggil untuk memberitakan kabar baik kepada dunia itu. Nah, sekarang kita membahas dalam konteks kita di tengah keluarga. Tapi sebelum itu memang saya mau katakan pergumulan kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu tidaklah sedikit. Sangatlah banyak. Sebelum sampai saya singgung kepada masalah keluarga, ada beberapa aspek yang perlu kita pahami, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Begitu. Apakah itu misalnya kita orang yang memiliki gangguan kesehatan, ya. Inilah yang disebut Rasul Paulus pada suratnya dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan suatu duri dalam daging. Sebenarnya kita memiliki duri-duri itu di dalam daging kita, Amang Inang, ya. Apakah itu penyakit? Ya. Apakah itu kita mengalami juga yang disebut low self esteem, harga rendah diri kita, low self esteem. Misalnya kita mengalami murah tersinggung, ya, murah marah, murah kecewa, dan lain-lainnya. Itu datang dari dalam diri kita, seperti itu. Itu tanpa kita sadari, itu bisa muncul kapan dan di mana saja, Amang Inang. Nah, itu
gangguan dari dalam. Ya. Gangguan dari luar, kita lihat faktor globalisasi. Ya. Zaman yang semakin canggih, kita seolah-olah tidak mampu mengikutinya. Takut bagaimana nanti masa depanku seperti itu, mampukah aku, dan lain sebagainya, kekhawatiran tinggi. Belum lagi kita menghadapi masuknya roh zaman, apa itu individualisme, materialisme, hedonisme, ya. Itu masuk di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Lalu kita berangkat kepada masalah dalam pelayanan. Jadi itu tadi aspek pertama, yaitu dari dalam dan luar diri kita. Lalu aspek yang kedua dari dalam pelayanan dan luar pelayanan. Dari dalam pelayanan apa yang bisa kita lihat adalah kita kurang percaya diri, ya, di dalam melakukan tugas-tugas kita, karena mungkin sumber daya manusia kita juga lemah atau terbatas, boleh dikatakan demikian, ya. Kurang mempersiapkan diri seperti itu, ya. Jadi tampilnya tidak maksimal, ya. Mungkin juga karena malas belajar, ya. Bisa jadi seperti itu. Zaman sekarang kalau malas belajar, malas untuk mengupgrade, ya sudah tertinggal lah seperti itu, ya. Ya, itulah gangguan di dalam pelayanan kita. Dari luar pelayanan bisa kita lihat adalah interaksi kita satu dengan yang lain, ya. Kurang akrab, ya, kurang harmonis, ya. Mungkin kendalanya karena masih masuknya status sosial. Aku ini orang yang biasa-biasa, yang lainnya hebat-hebat. Gimana aku bisa melayani seperti itu? Nah, itulah yang kedua faktornya. Yang ketiga sekarang masuk dalam masalah keluarga. Tolong dulu yang tentang masalah keluarga disorot. Ya. Bahwa di dalam masalah keluarga, ya, tuntutan yang tadi disebut oleh Inang calon sintua tadi, bahwa tidak sedikit pelayan Tuhan itu sendiri memiliki keterbatasan waktu dengan keluarga. Betul. Tenaganya juga ya dalam dirinya, tetapi dia harus ekstra, ya. Betul. Dan juga pikirannya, ya, finansialnya, belum lagi mengurus rumah tangga. Apalagi yang paling sulit ini kita ibu-ibu, ya Inang, ya. Ya, kalau jadi sintua, ya. Kebetulan begitu ini Inang sintua semua, ya. Iya, ya. Kalau bapak-bapak sintua kayaknya aman-aman aja, ya. Karena dilindungi oleh istrinya, ya kan? Enggak, Inang, ya. Enggak lah, ya. Ya. Kalau macam kami ini, ya diurus di rumah tangga, urus anak tadi seperti ini. Tadi ada cerita dari Inang sintua kita Baru Simanjuntak, bahwa sejak kecil sudah ada gangguan karena waktu itu masalah disuntik hepatitis, ya Inang, ya. Yes. Itulah terjadi ada perubahan perkembangan dari tubuhnya atau behaviornya. Demikian juga Inang tadi ada traumatis daripada siapa namanya baru kita? Yuliana, ya. Ya. Ya, ini tidak mudah sebenarnya, tetapi saya menangkap tadi bahwa ternyata teman-temanku ini hebat. Tepuk tangan dulu buat mereka. Tepuk tangan. Ya, luar biasa, ya. Ya, kalau misalnya saya menghadapi seperti ini, ya mungkin belum mampu saya, ya. Ini juga kita bisa bercermin dengan kehidupan contoh dua keluarga ini, ya, seorang perempuan yang tangguh, ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Sintua yang tangguh ini, ya, bisa terus semangat. Justru anak-anaknya yang memotivasi tadi, ya, Simon, ya. Luar biasa Simon. Ya, Simon mah gereja mah. Udah akhir tahun juga mah gereja mah, kan gitu kan. Selalu cinta Tuhan seperti itu, ya. Ini luar biasa, ya. Tapi yang saya mau katakan itu tidak mudah, ya kan Inang? Tidak mudah untuk dijalani. Bagaimana membagi waktu sangat ekstra tentunya. Membagi pikiran, ya.
membagi, artinya bagaimanapun kita juga, ya zaman sekarang tidak bisa hanya suami yang bekerja, istri juga. Tuntutan Bagaimana? zaman ya, Ina. Ya, tuntutan, ya kebutuhan hidup. Demikian juga mengurus anak, ya. Dan juga waktu untuk melayani Tuhan itu tidak gampang, sehingga bisa terjadi ini masalah yang pada umumnya kami lihat dari keluarga sendiri yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan dari aspek manapun kita, apakah kita sebagai pendeta, sebagai sintua, sebagai panitia, seksi-seksi, ya, punguan. Ini tantangan berat adalah keluarga. Bahkan saya dengar di tengah-tengah gereja ini juga dikatakan keluarga sintua, udahlah bawalah bantalmu ke gereja, nah gitu kan. Kamu sehari-hariannya di gereja, ya lebih banyak waktumu daripada sama kami, seperti itu ya. Jadi itulah kalau nggak kuat-kuatnya para pelayan Tuhan ini, ya tentu akan mundur dia bisa saja jadi lemah dan tak berdaya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana solusinya, Amang Inang? Yang penting kita sikapi, itu kita akan lakukan pada saat ini terapinya, yakni yang pertama bagaimana memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ini nggak ada tawar menawar lagi, ya. Kita dituntut untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang solid, ya. Tidak bisa kita katakan hanya tampil kita melayani, ternyata kita tidak memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, itu akan rapuh. Ada saat-saatnya kita lemah, tidak berdaya. Ya bolehlah tampil sementara, tetapi tidak langgeng, tidak tahan dia. Oleh karena itu persekutuan dengan Tuhan selalu dipelihara intens, ya, kepada Tuhan dengan bersama-sama dengan keluarga tentunya. Tidak bisa dengan sendiri, karena kita melayani itu sebenarnya di belakang kita adalah keluarga. Yang menyemangati kita itu adalah keluarga, ya. Seperti saya, kalau saya tidak ditopang oleh suami dan anak-anak, ya saya nggak mungkinlah jadi dokter, ya kan. Itu tidak mudah itu untuk mencapainya. Tapi juga tidak mudah juga kalau saya sudah bisa pendeta atau mendapat gelar demikian, itu bukan juga berarti saya tidak punya pergumulan di dalam proses perjalanan hidup sebagai pelayan. Itu tidak terceritakan apa saja pergumulan saya, ya. Ini ada satu buku yang saya keluarkan adalah Hidup Dinamis Menurut Dia. Ini yang saya sudah bagikan ke seluruh penjuru sebagai testimoni saya, biografi saya, hidup dinamis menurut dia. Jadi patron saya adalah mengikuti dia. Kalau keluarga saya melenceng, saya ajak lagi, ya, begitu, dengan penuh kesabaran tentunya, ya. Dengan persekutuan dengan Tuhan itulah basic yang penting kita bangun dalam hidup pribadi kita dulu, begitu. Baru kita ajak keluarga, tapi akan lebih dominan adalah diri kita betul-betul full time kepada Tuhan, anytime, seperti itu ya. Sehingga keluarga tidak sulit lagi mengikuti irama kita, begitu. Daripada disuruh-suruh, ya. Misalnya Amang Inang Sintua disuruh anak gereja, tapi Amang Inang Sintua malas untuk melayani. Anak-anak itu, bapak mama ngomongnya aja, seperti itu. Jadi kalau diri kita sudah tampil oke di tengah keluarga, keluarga itu lambat laun akan mengikut kita. Ya begitu kan, akan mendukung kita. Ya. Jadi persekutuan dengan Tuhan dipelihara oleh pelayan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Tidak bisa kita katakan hanya suami ikut anak-anak. Ini kebetulan Amang sudah tidak ada Inangnya. Iya, nggak apa-apa. Amang bagaimana Inang? Mengikuti Inang penuh. Coba mana mic-nya? Sambil bisa kan saya apa? Sangat-sangat mendukung Inang. Sama-sama mendukung kan. Rasanya afdol nggak Inang? Afdol sekali Inang. Iya, mantap ya.
Tapi kalau kadang ada masalah Inang sama Amang bagaimana? Ya biasalah Inang, bagaimana lah yang mau dibilang. Kalau terlalu malam pulang, kita pulang terlalu larut. Kalau sermon kadang-kadang kurang nyaman saya jadinya Nang. Oh gitu. Karena ditanya gitu kali ya Inang di rumah. Karena pulang sermon kalau udah sampai 10:30 atau hampir jam 11, besok paginya saya harus ke gereja lagi untuk ibadah tim doa. Nah itu di situ kendalanya Nang. Oh begitu ya. Iya Nang. Iya ya. Jadi Tapi kalau ada. saya Inang, kalau nggak ditanyain, kalau pulang malam saya malah kecewa gitu. Oh. Karena saya lihat, oh ya saya dicari nggak, saya masih dicari nggak gitu. Ya. Kalau saya masih dewa, udah pulang belum Mak? Wah saya lega, oh berarti saya masih dicari. Kalau ya pasti Masih masuk, dibutuhkan ya Inang. Masih dibutuhkan. Oh mantap. Ya tepuk tangan dulu buat Inang calon siswa kita. Ya luar biasa ya. Ya jadi memang harus begitu, ada hubungan yang terus mengikat ya. Jadi disitulah namanya persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa saja, itu yang saya maksudkan di sini, atau baca firman Tuhan, tetapi bagaimana relasi kita dibangun dalam keluarga yang memang indah ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain seperti itu ya. Kadang juga suami saya begitu juga nyeletuknya. Apa-apa saja sih dikerjakan sampai pulang malam, katakan gitu. Berarti sama ya. Iya, iya. Baru kemarin juga dibilangnya seperti itu. Mak, kan ada panitia. Jadi kerja panitia itu apa katanya kan? Walah. Tepuk tangan dong buat keluarganya. Di sini Indah, ada benar-benar. mereka, bapak sama Hadir ya? anak-anak, ya hadir. Mereka dengar ini semuanya, nggak apa-apa lah, ya kan, curhatan pun di sini. Ya, jadi artinya ya itulah dinamika hidup keluarga, ya. Ya saya harus siap untuk menjawab yang jujur, yang sebenarnya begitu ya. Dan saya senang ditantang, ditanya seperti itu, daripada saya didiamin, dicuekin kan gitu, ya kan? Nggak dianggap berarti kan, tapi ini justru saya merasa saya diperhatikan kan begitu. Nah begitu juga dengan Amang Inang di tengah keluarga. Jadi inilah pegangan 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, sebelumnya berdirilah teguh, ya. Kata berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memang kita kesana muaranya, ya. Walaupun misalnya bagaimana masalah keluarga tadi yang rewel lah umpamanya, yang minta waktulah banyak diperhatikan begitu ya. Tetapi kita harus menjalani tugas kita. Ya, saya dan kita juga sepakat ada pendapat seperti ini. Kita tidak hanya melayani keluarga kita saja, tapi kita terpanggil juga untuk melayani Tuhan secara luas begitu. Ya, jadi ini juga himbauan buat kita semuanya ya. Oke, intinya keluarga kita peduli, kita sepakat itu ya. Tetapi nggak cukup hanya kita melayani di tengah keluarga itu saja. Apalagi kita menyangkut visi HKBP adalah kita jadi berkat. Bagaimana kita juga bisa menjadi contoh di tengah-tengah mereka. Ya, nggak bisa kita hanya berkurung di tengah keluarga. Kita harus juga keluar untuk menyampaikan kabar baik tadi. Nah, ketika kita berada di tengah pelayanan kita, baik sebagai misalnya panitia tahun kesatian, ya begitu kan, memberikan waktunya, tenaganya, finansialnya dan lain sebagainya. Nah, tentu itu cerminan dari dalam keluarga tentunya, ya. Itu sebenarnya tidak bisa kita membohongi apa yang terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga itu terlihat di luar. Begitu ya, sesungguhnya seperti itu. Nah, saya kutip dari Clyde M. Naramore menuliskan demikian dalam bukunya, bahwasanya keluarga yang bergaul dengan Allah akan membawa faedah yang besar bagi hamba Tuhan itu sendiri dan keluarganya. Sebab doa mesbah keluarga adalah
nafas rohani dan sumber segala kekuatan. Nah, jadi di sini keluarga hamba Tuhan ya, tanpa doa seperti kehidupan satu keluarga yang tanpa atap. Bagaimana ya rumah tidak ada atap? Kalau datang hujan, masuklah air itu ke dalam rumah itu dan akan banjir dan akan terjadilah tenggelam rumah itu. Dan bila ada badai menyerang, angin bertiup kencang dan hujan turun, mereka tidak mempunyai perlindungan terhadap masalah dalam tekanan hidup demikian. Jadi betapa pentingnya doa itu ya, betapa pentingnya persekutuan itu dengan Tuhan. Nah, itu adalah basic dari seorang pelayan Tuhan bersama dengan keluarga. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh jemaat agar memiliki hubungan yang intens, mesra dengan Tuhan secara pribadi, dan juga hubungan mesra dengan keluarga, dengan Tuhan bersama-sama. Sehingga bila ada masalah dalam keluarga kita atau dari mana-mana, kita sama-sama menghadapinya. Pelayan Tuhan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan keluarga. Itulah indahnya hidup ini. Begitu kan Amang Inang? Oh iya. Yang kedua, menjadi pelaku firman ya. Ini saya kutip dari kasih adalah pondasi keluarga. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kalau ada bawa gadgetnya dibukalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Bisa kita baca sama-sama kalau ada gadgetnya di Androidnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 saya bacakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, inilah yang hendaknya ya menjadi pondasi kita ya, yang sangat vital bagi sebuah bangunan. Apabila pondasinya kuat, maka bangunan yang dibangun di atas pun akan kuat dan kokoh, Amang Inang. Nah, sebaliknya apabila pondasi tidak kuat, maka bangunan yang akan dibangun di atas pun akan rapuh dan berbahaya, karena cepat atau lambat bangunan akan dibangun suatu hari akan roboh. Demikian halnya di dalam membangun sebuah keluarga. Pondasi yang kuat dan kokoh harus dimiliki oleh keluarga. Pelayan Tuhan akan membangun sebuah keluarga yang tahan uji terhadap segala macam bencana di dalam kehidupan bumi ini. Pondasi yang kokoh ini tidak bukan adalah kasih agape. Ya. Ini kasih agape ini adalah yang dimiliki hanya Tuhan saja. Ya. Tetapi Tuhan memberikan pengajaran kepada kita kasih agape ini ya. Yang dimaksud kasih agape ini kasih yang tidak egois, tapi sebaliknya menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan diri sendiri. Tulus lah ya, Inang. Ya, sangat tulus ya. Gimana Inang dalam keluarganya? Tuluskah? Sangat tulus Inang sampai saat ini. Iya, baik ya. Ya. Jadi keluarga hamba Tuhan dibangun di atas pondasi kasih agape ini ya. Nah, maka akan dijamin bahwa keluarga yang akan dibangun akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Berkat di sini bukan semata-mata berbicara tentang kelimpahan materi saja, melainkan ketentraman, keharmonisan dalam dan kebahagiaan ya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga hamba Tuhan tidak secara otomatis menjamin keluarga yang selalu harmonis dan tidak dapat mengalami kehancuran.
untuk dapat menciptakan keluarga yang bahagia adalah menaati hakikat pernikahan Kristen yang diajarkan Allah, diajarkan Alkitab itu sendiri. Nah, poin yang sebelum masuk ke poin ketiga, poin kedua ini di mana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita mempraktekannya, Amang Inang. Ya. Jadi teori atau kita katakan firman Tuhan itu yang menjadi pondasi kita, yang kita lakukan, yang menjadi modal kita, itulah kita transfer kepada keluarga kita dan kepada sesama kita, seperti itu. Ya, kasih agape itu yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, Dia mengorbankan dirinya untuk kita selamat. Demikian kita juga dipanggil untuk memberikan pengorbanan. Kasih identik dengan pengorbanan. Gak ada dikatakan hanya kasih demikian saja, Inang ya. Jadi bila misalnya di dalam pelayanan kita, ini juga bisa masuk dalam sharing dulu ya sebelum masuk ke selanjutnya. Ini yang sering kita sulit melakukan. Teori mau dilakukan, mendengarkan firman Tuhan, ya, bagaimana itu aplikasinya. Sering kita kendala di sana. Kalau mendengarkan gampang, mudah, ya, menghafalkan ayat-ayat juga mudah, ya. Tetapi melakukannya itu, ya, di tengah keluarga juga itu tidak mudah, ya. Kadang kita juga pelayan Tuhan ini mengasihi orang itu luar biasa baiknya, keluarga belum tentu sama. Kenapa itu ya? Ini juga boleh juga sharing kepada keluarga. Kadang kita tadi waktunya lebih banyak di gereja, ya kan, begitu. Ya, itulah tantangan kita, ya. Kita juga memberi perhatian dengan tugas-tugas kita yang banyak itu. Ternyata di keluarga sangat miskin, sangat poor, ya, sangat rendah kadarnya kita memperhatikan mereka. Saya mau tolong dulu untuk ditanya bagaimana. Ya. Jadi kasih itu selalu disertai dengan pengorbanan ya Inang ya, kayak gitu ya. Jadi barangkali bisa ya kita bertanya seperti apa saat ini ya Inang ya, misalnya seperti Inang gitu dalam kondisi seperti saat ini gitu. Seperti apa Inang rasa pengorbanannya lah, seperti apa kira-kira dilakukan Inang saat ini, walaupun semuanya itu atas dasar kasih tentunya kepada keluarga, kan gitu ya Inang. Nah, boleh cerita nggak Inang kira-kira? Jadi Inang begini. Ya, dekat aja Inang mic-nya. Iya. Ya. Kasih sama keluarga itu di dalam keluarga kita dulu ya, Inang ya, baru ke yang lainnya. Ya. Di keluarga kita itu kasih itu harus berjalan dengan apa? Dengan kita seperti saya sama anak-anak gitu. Ya. Saya usahakan itu Inang, sama anak-anak kita kasih apa? Setiap jam 5 pagi, apa setengah 5 pagi kami kumpul untuk kebaktian, persekutuan. Karena disitulah kesempatan kita untuk apa sering sama anak-anak, ya tuh. Jadi tetap memberikan waktu untuk keluarga paling tidak pagi sebelum mulai aktivitas gitu. Anak-anak gitu ya. Yang Inang, kedua, ya. setelah selesai kita apa kebaktian, kita harus sebagai ibu rumah tangga ya. Kita usahakan masak dulu makanan mereka, kita masakan, kita nyuci. Saya tidak mempunyai pembantu karena tidak mampu ya, tapi Tuhan itu baik karena dikasih kita kesehatan, tenaga. Amin. Jadi saya bisa mengatur waktu. Ya Inangnya, kita harus bisa mengatur waktu, apalagi hari Minggu terutama. Hari Minggu kita pagi-pagi sekali kita usahakan, kita siap semuanya, beres nyuci, beres apa, masak semua. Jadi anak-anak tidak terbengkalai. Kami di keluarga kami itu jarang kami nang beli-beli. Oh, dimasak untuk sendiri sarapan ya? Harus masakan saya sendiri. Oke. Gitu. Ya, okay. Jadi
setelah kita berangkat tenang kita, Ya, anak-anak intinya juga tenang. dibereskan dulu semua Dibereskan, urusan iya, anak-anak, kemudian iya. baru bisa melakukan aktivitas Iya, pelayanannya, aktivitas begitu lain. ya Inang ya? Apapun itu belum pernah saya ini selain sakit Inangnya, Iya, belum iya. pernah saya tinggalkan apa kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Oke. Harus pintar-pintar kita membagi waktunya. waktu. Baik. Ya Inangnya, Iya, pulang kita senyum, Iya. kita kumpul lagi, Iya. sharing lagi, Mak Baik. begini-begini. Iya iya nak, Oke, gitu. Kita oke. selalu apa? Waktu dia anakku ini sedang sakit waktu itu Inang, parah-parahnya itu waktu aku ke gereja berbagi kami sama anak-anakku ini baik-baik sebenarnya, bukan memuji diri Nangnya. Diambil hatinya tuh si anak baru ini, baru aku nggak terhambat kemanapun tuh, apalagi tugas gereja nggak ada menghambat Inang. Baik. Selalu melalui. Baik, makasih Ambil Inang waktu, untuk Inang. kesaksiannya ya Iya, Inang ya, Inang. luar biasa. Jadi tetap memberikan waktu khusus Waktu untuk untuk keluarga, anak kemudian itu, Inang. menjalankan Iya, aktivitas sebagai iya. ibu rumah tangga gitu Iya, ya, Inang ya. itulah Baik. kita tanda sayang sama keluarga itu. Ya, pasti. Ada kadang keluarga yang kulihat keluarga yang lain mengandalkan pembantu, Iya, iya, itu dan itu beda kurang lagi kasih ya, Inang sayang ya. sama anak tuh keluarga. Kita usahakan kita biar juga kita orang berada Inang, kita masak sendiri deh. Baik. Kita usahakan Terima makan kasih Inang. sendiri. Oke, selanjutnya kita Iya. dengar dari Inang. Inang ini Inang dulu Tambunan, seperti apa Inang Sidoa, dalam Boru, Simpai, menghadapi Junta. ininya. Silakan Inang. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dari Inang ini ya. Kalau saya sudah tahu tugas saya besok apa di gereja. Jadi saya memang sudah terbiasa bangun 4:30 pagi. 4:30 saya sudah harus turun dari tempat tidur, baru ibadah dulu, saya share dulu ke grup ibadah gereja. Setelah itu saya baru memasak. Saya tidak pernah keluar dari rumah tidak lengkap itu makanan, sudah lengkap. Kebetulan kalau Simon itu tidak suka makanan yang dibeli. Oh gitu, harus masakan Seenak-enak yang di mamanya luar ya. lebih enak masakan Mama mamanya sendiri, Iya. pasti dong. Dia sudah tenang kalau sudah di meja, sudah ada di atas meja, Sudah hafal Simon ya, masakan iya, mamanya ya. sudah lengkap, sudah tahu dia tuh. Iya, Kalau iya. kalau misalnya mamaku pergi gereja itu, pergi semuanya pelayanannya, makanan sudah tersedia. Ya, oke. Gitu. Jadi saya sudah tahu mengatur waktunya gitu. Saya sudah tahu besok saya tugasnya jam berapa, pulang jam berapa, saya sudah tahu gitu. Jadi tidak ada yang artinya mamaku pergi makanan tidak ada. Sepertinya belum pernah. Sampai sekarang sih belum pernah. Pergumulan Semuanya terkait berjalan waktu lah, baik. memanage waktu yang maksimal untuk keluarga ya Iya, Inang. Inang, iya. Iya, oke. Makasih Inang. Iya, makasih. Oke. ya. Baik, sekarang saya masuk pada solusi yang ketiga adalah bagaimana kita mau belajar dari kisah dalam tokoh-tokoh Alkitab. Ini penting ya. Di sini kita lihat tentang Adam dan Hawa. Ya, perbedaan antara Kain dan Habel sudah terlihat dari kecil, dikarenakan pola asuh yang salah. Hal ini di masa Adam dan Hawa belum bertobat pada saat itu. Kelak pola asuh Adam dan Hawa terhadap Set berubah sehingga lahirlah cucu mereka, yakni yang bernama Enos, seorang pelopor kebangunan rohani pada zamannya. Pelajaran dari sini yang dapat kita pelajari adalah pelayan Tuhan mengajarkan pola asuh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini penting sekali. Pola asuh sebagai pelayan Tuhan di tengah keluarga betul-betul berdasarkan firman Tuhan. Ketika ini memang kita terapkan, ya pastilah mereka bertumbuh, berkembang dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ya. Tetapi dalam kisah Imam Eli dan anak-anaknya ini yang parah. Ya. Anak-anak Eli, Hofni, Pinehas adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka ditegur Imam Eli, namun hanya formalitas saja, bukan dengan ketegasan dan kasih. Kita temui dalam keluarga juga lemahnya pelayan Tuhan untuk ya menegur mereka, mengatakan ini salah, sulit karena nanti kok mama pelayan Tuhan seperti itu begitu. Apalagi di era sekarang ini ya. Kalau di zaman-zaman dulu tahun-tahun misalnya kita ya tahun 70-an lah saya masih SD itu ya.
ya masih keras orang tua itu, ya. Opungnya si Ruth mengajarkan jam sekian kita harus kumpul di ruang makan ini. Kita berdoa, lalu kita makan, lalu kita belajar bersama di meja bundar seperti itu. Saya masih mengalami seperti itu. Nah, sekarang belum tentu bisa seperti itu, ya. Ya, sudah terlalu tanda kutip kebebasan luar biasa dibandingkan di zaman kita, Amang Inangnya, yang sangat berbeda sekali. Nah, kalau kita keras di sini, nanti mereka berontak. Serba salah sebenarnya posisi orang tua di zaman sekarang ini. Lebih enak dulu posisi orang tua kita dulu. Dibilang ini harus patuh. Kalau nggak patuh siap-siap aja kita jantungan. Pasti marah sekali orang tua kita. Tapi sekarang bukan lagi orang tua yang marah, anak-anak itu yang marah kepada kita. Apa urusan mama? Katanya gitu kan. Toh saya punya urusan, kenapa mama yang pusing? Kan begitu. Ya, itulah dinamikanya. Tapi memang harus kita juga bisa pelajaran di sini yang saya lihat, kita tidak perlu takut sebenarnya memberikan didikan yang tegas kepada anak jika memang itu dibutuhkan, ya. Keberanian kita sebagai pelayan Tuhan mendidik anak itu harus juga kita terapkan. Bukan hanya mengatakan kepada jemaat saja begini, tetapi kepada keluarga kita juga harus berani kita tegas. Mengasihi bukan berarti harus bersikap manis atau bahkan cuek terhadap apa yang anak lakukan. Yang ketiga, Ishak dan Ribka. Mereka memiliki anak yakni Esau dan Yakub. Mereka mendidik anak dengan terjadi kubu-kubu dalam keluarga. Dalam Kejadian 25 ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan ini. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ini terkadang juga orang tua, ya, berbeda mendidik anaknya. Ada lebih sayang kepada si A, di si B juga ada lebih sayang kepada yang lainnya. Jadi pelajaran yang diambil di sini adalah pelayan Tuhan hendaklah mengajarkan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Nah, ketika terjadi perbedaan itu akan berakar pahit bagi mereka. Misalnya anak saya ada 3, ya, 2 perempuan 1 laki-laki. Kalau saya tidak memperlakukan adil, ini kelihatan, ya. Mama lebih sayang kepada si X, ya, katanya gitu, ya, daripada kami. Nah, lu bingung saya, kok bisa begini ya reaksinya. Jadi kita kalaupun ada respon daripada anak kita cepatlah untuk memperbaiki diri, membenahi diri. Apakah memang ini juga satu teguran bahwa saya dilihatnya lebih mengasihi anak si A daripada si B. Karena kalau saya tidak peka akan berlarut seperti itu dan mereka akan saling curiga-mencurigai. Dan kelak nanti apalagi kalau orang tuanya tidak ada, wah di sini lagi tambah tidak ada persaudaraan. Jadi memang sedini mungkin kita sebagai pelayan Tuhan menyikapi lebih arif terhadap keluarga. Demikian Inang. Tapi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar kali ya Inang bahwa kita memperlakukannya berbeda gitu. Mungkin nggak secara tidak sengaja kali ya Inang. Tapi setelah anak seperti Inang sampaikan tadi disampaikan baru oh iya ya ternyata mungkin ada perbedaan tanpa kita sadari mungkin ya Inang ya. Seperti itu misalnya anaknya lebih penurut. Biasanya kan kita lebih sayang, iya, ya, daripada sebenarnya yang sering mangalo ke kita gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di tengah PA kita ini ada 2 poin, Amang Inang. Yang pertama, tetaplah kita menjadi pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Yang kedua, jadikanlah pergumulan itu semakin bersaksi tentang kasih Kristus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Inang Pendeta Dr. Ana Boru Pangaribuan atas materi yang sudah dibawakan dengan baik. Namun mungkin dalam materi tersebut kemungkinan ada yang berhubungan dengan kehidupan keluarga Nyonya Sitohang, Sintua Boru Tambunan dan Nyonya Inang Tambunan, Sintua Boru Simanjuntak. Ada mungkin yang mau ditanyakan ya terhadap penjelasan Inang tadi gitu ya. Iya, Inang. Ya. Untuk ada mungkin yang mau ditanya dengan tadi jawab. kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Inang Ana Vera bahwa
walaupun seperti apapun pergumulan dari pelayan Tuhan, tetaplah kita menjadi pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan dalam situasi apapun, seperti itu ya Inang ya. Dan kesimpulan kedua juga dikatakan jadikan pergumulan itu justru menjadi kesaksian kita dalam pelayan, kan luar biasa. Pergumulan kita bisa jadi kita buat kesaksian, Amang. Benar Inang. Contohnya ya, kayak saya Inang ya, ya. kadang-kadang tuh anak-anak nanya, Bapak kemana? Ya. Ke gereja. Yang kecil, Bapak gereja mulu tiap hari, ya. pusing Inang. Tapi bisa jadi kesaksian. Iya benar Inang. Itu bisa jadi kesaksian kita kepada anak-anak nantinya. Benar Inang. Baik, oke, ada Inang kira-kira yang mau ditanyakan ke Inang Boru Tambunan dulu mungkin? Tidak ada. Oke, dari Inang. Boru Semanggi. Kalau yang mau saya tanyakan sama Inang, bagaimana pada saat-saat kita itu lemah gitu, pada saat kadang-kadang kita ada rasa lemah begitu, sementara kita harus jalankan tugas kita, pelayanan kita, dan di pikiran itu teringat akan anak, iya, dalam kelemahannya, dalam kekurangannya. Nah, kadang-kadang bingung mana yang harus kupilih, iya, mana yang harus kupilih. Itu Inang. Langsung dijawab Inang. Ya. Bagus sekali nih ya, kejujuran yang perlu diapresiasi karena berani mengatakan sesuatu dari pengalaman hidup Inang Sintua Boru Simanjuntak. Mana yang harus kupilih ketika aku lemah untuk memilih keluargakah atau pelayanan pada waktu yang bersamaan. Seperti itu kan Nang? Jadi menurut hemat saya itu sangat baik Inang mengecek perasaan Inang yang muncul seperti itu. Ketika memang kita diperhadapkan dengan waktu yang sama, keluarga menuntut ini, pelayanan menuntut ini, di situ kita bingung. Ya, secara kajian pastoral, ketika kita mengalami kebingungan, ya, di dalam persimpangan kita itu, tentu kita diharapkan untuk tenang mengambil keputusan, tidak terburu-buru. Apabila memang keputusannya jatuh pada pilihan keluarga, tidak masalah. Tapi apabila jatuh pilihannya kepada pelayanan, itu juga tidak masalah. Kembali kepada bagaimana Inang bisa memutuskan yang terbaik pada saat itu. Jadi tidak ada istilah di sana salah benar bahwa kalau kita memilih keluarga berarti kita meninggalkan Tuhan, tidak seperti itu. Atau sebaliknya kalau kita pilih pelayanan lalu keluarga kita tinggalkan, itu salah, tidak. Pasti Inang tahu jawabannya dengan Tuhan di sana ada mendengarkan. Iya, terima kasih Inang. Ya. Terima kasih Inang untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti itu kali ya Inang, kita harus meminta hikmat dari Tuhan yang mana yang akan kita lakukan gitu. Karena melayani keluarga juga melayani Tuhan juga ya Inang ya gitu. Jadi tidak ada yang salah pada saat mungkin di persimpangan kita bingung gitu ya Inang. Karena itu juga diperhadapkan ke kami juga sebenarnya, kita semua pelayan-pelayan Tuhan di luar sana. Pada saat titik di mana kita yang mana ini yang saya dahulukan, tapi pasti kita meminta hikmat tentunya ya Inang ya kepada Tuhan untuk mengambil keputusan. Ya, benar sekali. Betul. Ngomong-ngomong kita sampai lupa loh Amang mempersilahkan tamu kita untuk minum, bahkan sampai Inang aja sampai silakan Inang sambil minum dulu sambil kita menanyakan kepada audiens kita ya. Ini ada kesempatan kita berikan kepada audiens kita untuk memberikan pertanyaan. Begitu luar biasa tadi ya penjelasan dari Inang Uluan kita terkait pergumulan dari pelayan Tuhan. Saya melihat di sini cukup banyak kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan selama ini? Atau mungkin bahkan men-sharingkan seperti apa yang dia lakukan dalam pergumulan dia gitu dalam tetap melaksanakan pelayanannya. Mungkin ada dari audiens atau mungkin dari ini kita ya secara dari live streaming mungkin sudah ada yang masuk kah?
Oh, sepertinya Belum sudah ada. Sudah Ya, ada? nah, Oh, belum. Oke, ada satu berarti kita pertanyaan dari membuka pertanyaan yang Inang ada di Amang Sintua. Oke, ada satu Silakan, pertanyaan dari Amang Situa Pardede. Pardede. Kami persilakan. Mau lihat perjulo di tapa satu tuata, mau lihat tahun dingin nang uluan, songoni nang amanami nanami MC. Mau lo pengalaman memang jadi pelayan Tuhan memang berat do nang. Tiki awal diri gabe calo situ be kurang do pergumulan yang dihadapan. Hiado putolak tiba-tiba berapa hari kemudian menanggapi 3 bulan nih kecelakaan. Terima mau lo pengalaman di balai dengan sendirinya berjalan. Apakah ini panggilan Tuhan atau enggak? Seperti itu kan banyak sekali kita diminta sama orang atau diminta sintua ataupun pendeta udah siap-siap. Ternyata hati kita itu masih menolak nang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu memang cobaan itu banyak gitu. Akhirnya berpikiran mungkin ini suatu panggilan dari Tuhan. Itulah mungkin pengalaman pribadi yang menjadi pertanyaan saya buat Inang Boru Tambunan dan Inang Simajuntak. Inang Boru Simajuntak, pada saat si Lai Simon atau Simon anak kita kan dari kecil ya Inangnya, apa sih yang membuat Inang kok tergerak jadi pelayan Tuhan? Sementara kan pasti pikiran yang itu kalau saya nanti pelayan Tuhan tentu waktu kesini banyak, membagi waktu dengan anak seperti apa gitu Inang. Begitu juga kalau Inang Boru Tambunan mungkin karena seiring berjalannya waktu mungkin Inang udah jadi pelayan Tuhan ya Inang ya. Nah kejadian itu gimana Inang menghadapi pada saat itu kita atau adik kita ini kena penyakit seperti itu gitu. Gimana Inang menghadapinya sementara Inang kan harus melaksanakan pelayanan di gereja. Ini sementara pasti butuh perhatian yang khusus gitu Inang. Gimana Inang Boru Tambunan dan Inang Boru Simajuntak menghadapinya? Baik. Demikian, terima kasih. Pertanyaannya berarti ke para bintang tamu kita hari ini. tamu, ya. Oke. Silakan Siapa Inang duluan? Boru Ya, Tambunan. oke, silakan Inang. Terima kasih Amang. Memang sudah lama saya dimintakan untuk calon sintua. Saya tidak pernah lupa sama Inang Boru Silitonga, Sintua Sianturi. Setiap kali pertanyaan sama Inang Dr. Napitupulu bilang, Homa jadi calon sintua. Yang membuat saya selalu menolak karena saya mempunyai anak berkebutuhan khusus. Hanya itu saja jawaban saya. Tapi sebelum meninggal Inang Boru Silitonga itu, yang paling menyakitkan buat saya, dia bilang pada waktu pertanyaan, moloau dongakku saja bu, ikut Jahoba do siolo aku, alusi maina itinggal honau. Marhusori ma di bagasa rohaku, naikot calo situa nama au. Jadi dukko di dokoni nangi masongoni amang huuduk ma. Sebenarnya hanya itu amang yang menghambat saya. Saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Jalan apa dua hom musekna nama bayi borak rohaku. Molo situa leleng mulak. Molo marminggu leleng mulak. Jadi Roma gurukur Inang Boru Hutajulu itu pun nggak pernah saya lupakan. Ido imana matuau, ukolong do rohani Tuhani di mana? Urimang-rimangi matorusi ukolong do rohani Tuhani di mana? Berarti Tuhan sudah mengatur semuanya. Bukan pikiranmu, pikiran Tuhan itu. Itulah membuat saya jadi kuat. Jadi saya nekat. Memang iya. Bahkan si Simon dengan kelemahannya pun dia selalu menegur saya, tu gereja Homa, tu gereja ho, kebaktian tidak. Sampai pun hari ini seperti itu dia. Selalu dia menyuruh, gereja mama, oh iya mang gereja. Kebaktian mama, oh tidak Simon, karena Cilbes memang 2 kali seminggu ininya pertanyaan. Jadi saya disuruh mana terus, asal jaga jabuinna. Simon jaga rumah, iya. Dia kalau ketiduran, yang dikunci hanya pintu utama. Kalau pintu samping dia tidak kunci tapi dia tutup. Tapi kalau gerbang tetap kami kunci. Nah begitu amang. Jadi memang luar biasa do Tuhani dipakai mana do sisi monon gabe ula-ulan atau gabe memampukan saya untuk menjalankan pelayanan saya. Begitu kira-kira amang. Justru Tuhan pakai untuk Inang tetap setia ya melakukan Iya, pelayanannya. Tuhan, ya. Begitu luar Iya, biasa Inang, iya. sekali. Baik, terima kasih Inang untuk jawaban. Bagaimana dengan Inang Boru Tambunan? Seperti apa Inang hadapinya? Iya. Ceritakan dulu dikit Inangnya, Amang.
waktu saya masih di gereja Romangun ya Mangnya, Inang. Masih baru anak saya, anak pertama. Terus sintua lingkungan sama pendeta datang ke rumah. Diajak untuk calon sintua. Tapi Inang sudah bisa sintua lah, udah pas lah itu kata pendeta sama Amang itu. Kami datang Inang untuk meririt Inang katanya gitu. Tapi saya jawab Amang, Inang singkat. Amang, Inang maaf Majo. Ku bilang gitu. Aku masih memproduksi saya. Masih kecil anak saya. Saya ngajar. Saya kalau terbang lain nanti di pelayananku di gereja, bagaimana Mang? Kalau memang saya terpanggil Mang, ada waktunya nanti. Siapa tahu telah dewasa anak-anak. Puji Tuhan Inang terjawab Mak. Aku pindah ke timur, pindah tugas. Kebaktian aku di Keramat Jati, ikut 2 kali, langsung diririt aku. Tetap dipanggil ya, dipanggil. Inang ya, walaupun udah berpindah. Inang ini udah cocok lah, Inang lah sintua di sini. 3 kali ku tolak, bapak orang tua ada di sini. Ku ceritakan, bapak aku dibilang begini, didokona calon sintua. Udahlah Inang, jalo mainang dah. Dang halaki perantaran Tuhan di, nang dia hadi Tuhani doh Inang, jalo mak. Baru ma posroaki, ku terima mainang. Puji Tuhan mah suami mendukung. Baik kali suamiku, terus terang aja. Ya udah mak, ayolah ku dukunglah itu. Dukung. Jadilah Inangnya, ku jalani. Bapak selalu dukung saya, suami saya. Udah mak, apa nanti sermon jam sekian, udah berangkat mak dari kantor itu. Ya bang baru sejam segini, udah jangan terlambat. Artinya Itu. keluarga juga Iya, mendukung, keluarga suami mendukung. juga ya, Inang selalu mendukung. Bagus kalau mendukung keluarga itu. Bagaimana dengan situasi saat ini setelah adik kita dengan Iya, kondisi keceritaan seperti ini dikit seperti lagi Nangnya. apa? Oke, ya. Setelah meregenda aku pertama sampai meninggal bapak, hari Sabtu nanti udah dialihkan anak-anak. Kalau ada keperluan anak-anak sama bapak ya, mau apa kek. Dan dia selalu mama berdiri sana baca ininya agendanya. Asal begitu suarami. Kalau di sini salah tidak malu kita kalau di sana nanti. Itulah dukungan suami saya selalu itu. Iya deh. Kadang saya bilang bapak aja di sini tua. Tidak boleh gitu mak. Sampai gitu. Itulah baiknya suami. Sekarang ini kejadiannya setelah buruku ini saya berdoa terus sama Tuhan. Itulah baiknya Tuhan itu sama saya. Tuhan, dilihat kosong non tua cobaan, aku bilang gitu. Makasih Tuhan. Nih. Jadi tidak ada kendala aku Inang. Biar juga dia kayak gitu, apapun separa apapun, mau apapun, tapi tetap Tuhan itu aku setia sama Tuhan dan selalu ada menjaganya. Anakku saling apa? Dukung satu Supaya sama lain. mendukung, Ya. supaya jangan Luar mama biasa, ya. lali gereja. Ya. Itu aja Nang. Berarti tetap Tuhan Itulah pelihara baik ya, Tuhan Inang, ya, itu. dalam segala Itulah pergumulan. terpelihara. Buruku ini juga mengerti. Tidak ada penghambat. Jangan pergi mak. Tak ada kayak gitu. Ya mak. Pergi mama ya Nang. Iya. Ya mak. Doakan saya Nang. Makasih. Mak. Saya pendeta kasih tahu selalu itu Nang. Itu iya didoakannya Amang pendeta gitu. Baik. Itulah Jadi baiknya dalam Tuhan. pergumulan kita sebagai pelayan Tuhan sebenarnya Tuhan tetap campur tangan ya Inang ya. Iya, dalam campur pergumulan tangan, kita itu iya. ternyata tetap Iya. dikuatkan ya sehingga Iya. tetap ada jalan untuk tetap Iya. melakukan Makanya pelayanannya. saya bilang sekarang Seperti ini itu. jangan kita malas. Tetap kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Apapun Tuhan. masalah kita, Ya. kalau pelayanan jangan ditinggal. Jangan ditinggalkan. Harus semangat. Harus kita catat Apapun nih ya, itu. Mang Iya, ya, Inang, sebagai itu benar. calon Puji sintua tuh, Tuhan. jangan pernah Iya. meninggalkan panggilan Tuhan. Iya. Baik, terima kasih Ya, Inang, Inang, untuk mungkin pertanyaan dari anaknya, iya, pertanyaannya. anaknya bisa kasih cerita juga? Enggak ada? Oh, enggak ya, Oh, oke. Inang juga? Mendengar Ya, juga ya. bercerita. Iya, Inang. Baik, oke. Berikutnya ada mungkin Berikut ada yang mau pengen bertanya pertanyaan lagi? Oke, dari- ada oh ya, 2 pertanyaan. Abang Storus. Baik. Duluan dari Amang, Silakan. Sekur kita Kedua dulu lagi. duluan tadi tunjuk tangan. Kepada Amang Manurung dulu kali ya. Manurung. Amang Manurung, silakan, silakan Amang. Amang. Nanti setelah itu baru Amang Sitorus. Mau lihat ya mak, perjulu di Tuhatta. Hari ini kita dari judul yang dibawakan Inang cukup menarik. Karena pelayan Tuhan itu pasti banyak rintangan yang dihadapi.
saya tertarik tadi ketika kita diambang perjalanan, mana jalan yang akan kau pilih? Di situ saya tertarik. Memilih jalan itu, keluarga atau Tuhan. Susah itu. Makanya tertarik tadi, kalau kita diperhadapkan di dalam sesuatu genting untuk memilih itu, karena memang kita Amsal mengatakan, janganlah andalkan dirimu setiap langkah kehidupanmu, andalkanlah Tuhan. Karena kita ini kan manusia, bagaimanapun kita ini manusia yang selalu yang bertindak tidak. Kenapa? Ya itu situasinya. Mungkin karena kurang percaya, selalu kita ragu, selalu kita bimbang. Yang keduanya mungkin nanti Inang bisa memberikan secara global. Ketika tadi memilih jalan itu, jalan mana yang kuambil? Karena ada dua pilihan. Itu yang berat. Apakah saya keluarga, apakah saya Tuhan? Tadi Inang Situa Boru 5 juta. Itu tadi pertanyaannya. Memang cara manusia berat. Cara manusia berat. Jadi yang kedua tadi, sebagai narasumber yang kedua tadi Inang Situa Boru Tambunan, kebetulan angkatan saya Inangnya. Angkatan saya Situa. Inang ini panutan di kami ini, rajin ini Inang ini. Saya salut lihat Inang ini. Artinya mulai dari kami calon, kalau Inang ini tiruan ini, Inang ini kerajinannya ya, rajin Inang ini. Ketika tadi menghadapi suatu masalah Inang Boru Tambunan, begitu juga Inang Boru 5 juta. Apa yang dihadapin tadi? Karena Inang yang cerita tadi, begitu juga Inang Boru Tambunan yang mana di tengah perjalanan terjadi itu siapa namanya? Si Juli. Di tengah perjalanan itu, bukan mulai dari kecil, kata Inang tadi. Terdapat begitu. Pastikan kita bertanya jadinya, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Apalagi posisinya mahasiswa. Semester berapa tadi Inang? Semester 5. Ya. Kadang kita kan pastikan frustasi, cara manusia. Kecuali dia mulai dari kecil, kita bisa sudah tahu mulai dari kecil. Kalau sudah di tengah perjalanan semester 5, yang punya harapan kita sebagai orang tua, anakku harus sarjana. Karena apa? Orang Batak bilang kan, sudah peguguki orang pasikolahon anak koki. Karena itu prinsip filosofi orang Batak. Sekolah, supaya jangan seperti saya ini tidak pernah sekolah. Kan gitu orang tua kita. Selalu menekankan kepada anak supaya sekolah. Nggak punya uang pun, baru utang saya. Penting kau sekolah. Prinsip orang Batak. Kekuatan apa yang sebenarnya bisa Inang Boru Tambunan tadi? Karena di tengah perjalanan semester 5 dia, sehingga dia mendapatkan, artinya kok jadi begini. Apakah ada timbul di dalam hati penyesalan di dalam suatu di perjalanan? Yang keduanya itu, apakah ada kekuatan apa yang datang ke Inang supaya bisa Inang bisa menjalankan itu? Ya pasti larinya kan, hanya Tuhanlah jalan kehidupanku. Percayalah, pasti kan gitu. Kadang aku bilang tadi, kita ini kan manusia, itu yang saya bilang tadi. Karena unsur kemanusiaan di kita yang selalu kuat. Karena apa? Selalu ragu-ragu. Yang kedua mungkin kayak Inang Boru 5 juta tadi, saya tertarik yang selalu tadi, mungkin Tuhan yang memakai si Simon yang mengingatkan Inang di pelayanan. Ke gereja supaya ya
mengingatkan itu. Hanya sekarang pertanyaannya kepada Inang, kekuatan apa sebenarnya yang mendorong Inang? Karena mungkin ini pun kan tadi kan cerita Inang mulai kecil pun tidak begitu bagus. Tapi di tengah perjalanan kok ini jadi begini? Mungkin pastikan ada di dalam hati kita, apakah ini jalan Tuhan supaya aku lebih dekat? Hanya penyerahan diri kan, supaya ada kekuatan itu. Yang mungkin nanti yang perlu mungkin dari Inang Pendeta Resort, resep yang kita butuhkan ketika kita ada pergumulan. Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu? Kata setiap manusia pasti menghadapi pergumulan. Begitu pergumulan di keluarga, begitu juga pergumulan di pekerjaan, terlebih pergumulan di pelayanan. Baik. Mungkin itu kalian melatih. Ya, makasih Amang. Ada 3 berarti ya pertanyaan Iya, yang bisa dikatakan ya. Dan sepertinya untuk pertanyaan pertama kedua itu sama ya. Kekuatan apa sebenarnya yang mendorong dari kedua inang sintua kita ini setelah di tengah jalan mengalami pergumulan ini gitu ya Mang? Bener Inang, iya. Kekuatan apa ya? Ya mungkin Inang dari Simanjuntak bisa Ya. kasih Dari Inang dulu, baru nanti ke pendapat, Inang Uluan meminta resep lagi Iya. katanya tadi Inang. Padahal resepnya udah dikasih 3 tadi kurang kayaknya sama Inang. Amang Manurung. Oke, dari Inang Simanjuntak dulu mungkin bisa. Terima kasih Amang Manurung. Kekuatan yang membuat saya tidak akan mundur karena saya tahu ujian buat saya. Karena kalau misalnya di tengah jalan dari mulai awal pun begitu saya sudah masuk calon sintua, tekad saya sekali mandi sampai basah, ibarat kata seumur hidupku pelayananku harus berjalan. Jadi Amang, kalau misalnya ada pun yang lebih besar memang ya permasalahan dengan Simon gitu. Jadi sepertinya udah diatur Tuhan semua itu. Jadi kadang-kadang Amang memang lomom ma Tuhan. Nah begitu, lomom ma Tuhan. Kadang-kadang memang Amang seperti yang saya bilang tadi, ada kebingungan saya untuk memilih. Alai sakapmu ma Tuhan. Nah itu saja membuat saya Amang. Jadi ya saya harus, kalau saya tidak menjalankan pelayanan saya, sepertinya tidak sempurna hidup saya sepanjang hari itu. Kalau memang saya harus melayani hari itu, saya tidak datang, kayaknya hidup saya itu nggak sempurna Mang. Nah itu juga yang membuat saya Kayak merasa bersalah gitu kan? saya ya, merasa Mang? bersalah, Kayak saya merasa kalau nggak berdosa. Tapi begitupun saya misalnya lelahnya Mang, kalau saya sudah menjalankan pelayanan saya, pulang ke rumah nanti masih banyak pekerjaan saya, itu biasa buat saya. Dan saya tidak mengeluh, tidak pernah mengeluh saya Mang. Yang penting saya sudah menjalankan dulu tugas saya. Begitu kira-kira Mang. Mulia hati Mang. Terima kasih. Intinya jangan pernah mengeluh. Iya Inang. Karena ternyata Tuhan tetap kasih jalan keluarnya seperti itu ya Inang. Iya Ya? Inang. Oke, Inang, mungkin dari ini juga Inang. untuk pelajaran kita yang calon sintua Inang. Apa Ini itu? pengalaman kita juga, Inang aja yang udah begini masih sanggup. Kita yang masih muda ini Betul. kadang-kadang lemah ya. Ya. Dengan ada Inang ini ngasih saran, Motivasi ke kita ya. mungkin bisa jadi belajar Nang ya. Baik. Untuk menjadi kuat, mengikuti pendeta kita, doktor, karena kita Oke, baik. Sekarang kita Running minta terus. pendapat dari Ya, Inang ini Inang dulu ya. Tambun. Menurut Tambun bagaimana Inang? Kekuatan apa ini menurut Inang yang tetap memotivasi Inang untuk menghadapi pergumulan ini? Nih, kekuatan itu tetap dari Tuhan Tetap Amang. dari Tuhan, Kita ya. berserah sama Tuhan. Betul. Kalau kita sudah berserah sama Tuhan, apapun kejadian itu, apapun itu, kita tenang dan kita mampu menghadapinya. Soal buruku yang semester 5 udah begini-begini, mungkin itu kali memang di hati kita, mungkin itu kali dosa saya ke Tuhan. Saya sampai koreksi diri Amang Inang tentang itu. Kok ke buruku kayak gini gitu. Tapi saya kembalikan sama Tuhan, oh Tuhan, terima kasihlah Tuhan. Mungkin ini ujian buat saya. Berilah aku semangat Tuhan. Kekuatan Jangan ya, Inang, ya? kekuatan, jangan ada putus asa di hati saya. Sedikit pun Amang tidak gentar aku. Ya. Saya percaya sampai sekarang anakku ini tetap sembuh di tangan Tuhan. Baik. Amin. Puji Tuhan Amang, perkembangannya terakhir ini melamar terus Amang, ku temani. Oke. Diambil dari HP ini,
dilamar, dipanggil, dia dilihat fotonya langsung sana. Walaupun interview dia ada di Kuningan apa nak? Kuningan City, lantai 25, ada yang di banyak lah itu dia tuh. Tapi setelah interview, ya udahlah Inang, kan udah banget kita larang tidak boleh kan, kita ikutin dulu dia apa kemauannya. Setelah itu adalah udah ya selamat ya, ntar kalau ada yang lain tetap berharap itu. tentunya pada Tapi kita beri semangat buat dia. Terima kasih. Jadi di hati kita ini hanya Tuhanlah tempat tumpuan kita, tempat berseri. Jangan ada putus asa. Jangan kita ragu-ragu sama Tuhan. Jangan pernah Tuhan berputus itulah asa. segala dokter semuanya. Amin. Baik, Amin. Jadi makasih Inang. semuanya itu teman-teman yang sakit, apa jemaat yang sakit, yang parah itu percaya sama Tuhan akan Baik. disembuhkan. Amin. Itu aja Iya. kita. Oke, ya. Itu aja Inang dulu saksian dari saya. Baik. Selanjutnya dari Ya, baik. Sangat menggugah lagi ya pertanyaan Amang Sintua J. Manurung ini, mengangkat kembali, membongkar kembali kehidupan kita semuanya. Ya. Dan ini sangat penting memang. Ya. Karena jelas ketika kita diperhadapkan dengan banyaknya beban, tugas, kita sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak, ya, dalam posisi kita masing-masing, kita di dalam koridor adalah melayani Tuhan. Ya. Tetapi memang tidak mudah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya, apa ajaran Tuhan di dalam firman-Nya. Tidak ada yang mengatakan saya sudah bisa, saya sukses. Karena jelas-jelas pemilik hidup ini adalah Tuhan. Kita hanya menjalani saja. Sehingga kita juga sering terkendala di tengah jalan, di persimpangan. Ini buat semuanya ini. Ya. Tanpa terkecuali saya katakan, termasuk buat pendeta juga. Nggak ada yang mengatakan sudah sempurna menjalani misi Tuhan itu. Siapapun dia, nggak ada yang sempurna. Karena yang sempurna itu hanya Tuhan, ya Manginang ya. Sehingga di tengah perjalanan kita menghadapi banyak tantangan, bahkan ada di persimpangan kita ini. We have confused, ya. How to do? What we have to choice? Apa yang harus kita pilih? Ya. Ini tidak mudah. Ya. Oleh karena itu resepnya yang saya mau katakan tadi adalah bagaimana kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan itu. Di situ akar permasalahan kita. Kita lebih mementingkan untuk keluar daripada ke dalam. Bagaimana kita memiliki servis yang bagus, ya kan? Pelayanan yang hebat begitu. Tetapi sebenarnya empty dalam diri kita. Sebaiknya disinilah perenungan kita bersama, baik ini buat Amang, Inang, dan saya juga. Lebihlah kita bagaimana hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga menumbuhkan iman. Dan iman itu yang menolong kita memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Dengan ada iman kita diberikan hikmat untuk memilih apa yang harus kita pilih sesuai dengan keputusan Tuhan tentunya melalui kita yang karena persekutuan kita dengan Tuhan sudah intens begitu. Ditambah lagi kita dengan keluarga kita benahi mereka sehingga tidak ada obstacle di dalamnya. Kita bersama-sama dengan family kita untuk melakukan misi Tuhan itu bersama-sama. Walaupun banyak tantangan tetapi kita bersama-sama sehingga kita bisa. Jadi itulah intinya Amang Inang, kita kembali pada
hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Kita selalu berusaha, we have to effort, berupaya dan berupaya. Tidak ada yang sempurna yang mau saya katakan di sini. Demikian. Baik, demikian Amang Sintua Manurung, mudah-mudahan sudah terjawab ya bagaimana resep tambahan kita gitu ya, bagaimana supaya kita tetap setia di dalam pelayanan kita, tetap kita bersama-sama dengan keluarga, seperti tetap melibatkan keluarga seperti itu. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Amang, tentunya sudah. Baik, Amang sebenarnya masih ada ini tadi yang bertanya, cuman karena waktu kita sepertinya sudah habis, durasi kita sudah habis, sudah ada kasih tanda habis gitu. Jadi mungkin gini ya Amang, untuk pertanyaan yang belum terjawab malam ini bisa di WA, ada nomor WA-nya yang bisa dialamatkan ke kita untuk nanti kemudian akan dijawab oleh narasumber kita dalam hal ini Inang Pendeta Ana Vera seperti itu. Jadi mohon maaf ya Amang Inang kalau pertanyaannya untuk saat ini kita selesaikan dulu seperti itu ya Amang ya, karena waktu juga nih yang membuat kita harus menutup. Inang, sebenarnya Inang, kan ada kaos ya yang dibagikan untuk untuk penutupan ini, iya baiklah. Untuk pertanyaan yang ini ya, yang terbaik kayak gitu ya, baik. Berarti harus Inang nih yang menentukan pertanyaannya mana yang terbaik untuk diberikan. Bingkisan sedikit dari panitia kita. Oke, kepada Inang mungkin bisa memilih siapa Inang pertanyaan. Ini pilihannya 1, 2, berapa orang yang? Kebetulan jatahnya cuma ada 2 Inang, gitu. Jadi Inang pilih 2 aja. Tadi dua saja kan? Iya Inang. Ya 2 itu. Dua orang tersebut lah yang berhak. Oke, kalau begitu silakan tadi yang bertanya ke depan supaya Inang bisa memberikan bingkisannya ya sebagai bentuk ucapan terima kasih kita Amang untuk Sintua, kontribusinya pada malam hari ini seperti itu. Silakan. Sintua dengan Manurung. Amang. Silakan Inang. Ya, ayo silakan ke depan. Nah, baik. Kepada Inang berarti sebagai narasumber bisa memberikan bingkisan tersebut kepada 2 amang kita yang Sintua juga, sesama pelayan Tuhan juga kebetulan Inang. Yang juga tadi sudah curhat gitu ya. Ini kenang-kenangan kaos dari panitia kesehatian Amang. Semoga dapat dipergunakan dan Waduh. Luar biasa, tepuk tangan. Serahkan kembali ke narasumber kita. Foto dulu. Maskernya boleh. Oh saya juga ikutan. Oh boleh. Oke baik. Jadi ikutan ini kita. Ya baik, terima kasih untuk kedua penanya ya pada malam hari ini. Nanti kaosnya dikembalikan lagi. Luar biasa ya. Sebagai bukan ke saya dikasihnya. Nggak apa-apa lah. Oke. Baik, dengan demikian sudah selesai ya acara kita ya, bincang-bincang kita. Bincang-bincang ini. Ya. Mungkin. Tunggu. Ya. Mungkin ada tambahan dari Inang juga? Baik, iya, oke. Karena memang acara kita sudah selesai, Inang. Sebelum kita menutup, sebenarnya kita minta waktu dulu nih. Ini ya. Waktu 2 menit, 3 menit deh ya. Ini juga sebagai tidak jauh-jauh dari tema kita juga, pergumulan dari pelayan Tuhan. Kali ini Amang Inang saya minta waktunya 2 menit gitu ya. Kita akan memberikan sesuatu nih kepada Inang uluan kita yang juga memang sebagai pelayan Tuhan. Nah, kita mau memberikan sesuatu ini. Apa ini? Karena nih keluarga yang selama ini mendukung Inang juga hari ini meminta waktu untuk memberikan apresiasi mereka kepada Inang uluan. Seperti itu. Dalam bentuk apa ini? Coba kita lihat dulu deh. Karena katanya anak-anaknya pada hadir. Untuk itu kepada Inang uluan kami persilakan untuk berdiri. Karena ada Bapak, ada Amang, dan kedua putrinya yang cantik-cantik hadir hari ini memberikan surprise kepada Inang. Puji Tuhan, waduh. Oke, mungkin sebelum dikasih Amang mungkin mau memberikan sedikit ini kepada Inang, kami persilakan Am. Oh kepada Boro, oke. Adek kalau boleh maskernya dibuka supaya tahu sih bagaimana
Mana sih anaknya Inang nih? Nah, oke, terima kasih. Ya, Amang sini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kami masih bisa memberikan kejutan, surprise buat Mama sebagai bentuk daripada support kami terhadap pelayanan Mama menjadi pelayan Tuhan. Begitu juga untuk Inang-inang di sini. Untuk Inang di sini, Inang Sintua, terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat menggugah hati, dan kiranya semua panitia di sini juga bisa menghikmatinya dengan baik. Kita juga semua para jemaat juga bisa menghikmatinya dengan baik. Dan terima kasih untuk seluruh panitia yang selalu standby untuk mengadakan setiap rangkaian acara daripada tahun kesehatian. Terima kasih kami ucapkan sebagai supportnya kepada Mama juga untuk mendukung pelayanan Mama di Gereja HKBP Keramat Jati. Amin, tepuk tangan, puji Tuhan. Udah begitu saja. Mungkin ada pepatah sambutan dari Amang juga. Oh, udah langsung aja. Oh, oke. Iya. Iya. Amang, ayo di foto. Ya, puji Tuhan. Oh iya. Luar biasa, saya dikejutkan dengan pemberian apresiasi yang dari keluarga saya, tanda dukungan mereka sepenuhnya kepada saya. Kiranya ini memotivasi saya semakin lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih buat keluargaku yang tercinta. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, terima kasih Amang Inang. Silakan duduk kembali Nang ke bangkunya. Inang, sebentar lagi. Baik, ya sedikit lagi waktu karena sudah selesai. Mungkin kita akan memberikan ucapan terima kasih ya kepada ini ya narasumber kita, kepada Amang Ketua. Kami persilakan untuk memberikan ya piagam kepada Inang yang sudah memberikan waktu sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Tepuk tangan kepada Inang. Terima kasih Inang. Iya. Iya, terima kasih. Demikian juga kepada bintang tamu kita, Amang Tambunan sekalian. Juga ada bingkisan. Kami persilakan kepada Inang Boru Simanjuntak, Sintua Boru Simanjuntak dan Inang Boru Tambunan untuk menerima sedikit bingkisan dari kepanitiaan. Oke, ya, persilakan. Sudah diambil fotonya? Iya, oke. Terima kasih Inang untuk supportnya di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Simon. Ayo tepuk tangan kita dulu. Baik, yuk. tepuk tangan dong. Oke. Iya, Inang depan Inang. Oke, terima kasih. Selesai ya, juga acara kita hari ini. Sebelum kita tutup, tentunya kita akan bernyanyi ya, dan akan ditutup dengan doa penutup, doa berkat dari Inang. Seperti itu, Amang? Ya, baik. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menutup kegiatan PA kita malam hari ini ya, Mang ya. Baik. Ya. Kita akan menutup acara ini. Ya. Sebelumnya kita akan bernyanyi dengan nyanyian kekuatan serta penghiburan. Baik. Saya Inang pimpin. Ya, baik. Nanti kita akan bernyanyi. Setelah itu akan ditutup doa dari Inang Luan.
Kita persiapkan diri kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 332 ayat 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, dalam rangka melaksanakan satu kegiatan dari Panitia Tahun Kesehatian, yakni PA Keluarga. Tuhan, kami sudah berbincang-bincang dengan keluarga para hamba-Mu Tuhan di sini, Inang Sintua Boru Simanjuntak dengan Inang Sintua Boru Tambunan, bersama dengan Simon dan Juliana. Tuhan, Engkau telah tahu apa yang telah kami percakapkan. Pergumulan sebagai hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga telah digumuli bersama dengan jemaat-Mu, dengan Parhladu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada kesempatan ini, biarlah itu juga berguna bagi kami semua. Untuk kami mengerti Tuhan akan panggilan kami satu persatu sebagai anak-anak-Mu, bahwa kami dipanggil untuk melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan tugas kami masing-masing. Oleh karena itu, tetaplah Roh-Mu yang kudus membimbing kami ke jalan-Mu yang benar, sehingga kami dimampukan untuk melakukan tugas-tugas kami sesuai tugas yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Berkatilah Tuhan keluarga daripada Inang Sintua Boru Simanjuntak dengan keluarga Inang Sintua Boru Tambunan, di mana mereka menghadapi banyak tantangan Tuhan di dalam melayani, terutama untuk anak-anaknya. Namun mereka berjanji untuk senantiasa setia melayani sampai akhir hayat mereka. Berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, ketenangan, kesabaran, kemampuan untuk melakukan tugasnya, baik itu di rumah maupun di pelayanan. Demikian juga buat Simon dan Juliana. Kiranya Engkau tetap memberikan kasih karunia-Mu, memampukan mereka untuk mengerti apa tugas daripada mamanya, sehingga tidak menjadi penghalang Tuhan untuk mamanya melakukan panggilan di tengah-tengah gereja. Berikan kepada Simon dan Juliana kesehatan, umur yang panjang, kebajikan, dan Roh-Mu yang selalu memimpin hidupnya. Demikian juga buat Amang Tambunan dan juga anak daripada Inang ini yang masih juga mengurus bayinya Tuhan, poso-posonya, cucunya Tuhan. Tentu beban berat bagi Inang kami ini. Kami percaya Tuhan mampukan dia menjadi opung, menjadi ibu yang baik, melayani keluarga dan melayani di tengah gereja-Mu. Demikian juga Inang Sintua Boru Tambunan, tambahkan dia Tuhan semakin rendah hati, semakin mau melayani, dan Kau pakai dia lebih heran.
Tuhan, demikian juga buat panitia tahun kesehatian. Di sini datang ketua kami Tuhan, Amang Hotma Tambunan dengan Inang. Berkati mereka Tuhan, rencana besok mau ke Penang melanjutkan pengobatannya, kontrol. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran dalam perjalanan ke Penang dan juga pengobatannya, tidak ada kekurangan atau kendala apapun Tuhan, semua bisa. Tuhan tolong mereka di dalam melakukan pengobatannya. Jauhkan daripada mara bahaya. Demikian juga semua Tuhan, pengurus panitia di sini yang setia selalu selama setahun ini Tuhan mengabdikan dirinya, berkati mereka semuanya. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang mengikuti live streaming maupun yang hadir pada saat ini, seluruh para hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkatinya dalam tugas mereka masing-masing. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami di perjalanan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa kelancaran dari panitia tahun kesehatian ini akan mengakhiri tugasnya pada bulan November. Biarlah mereka tetap sehati sepikir melakukannya yang terbaik. Dan esok pagi Tuhan kami akan melakukan ibadah di gereja-Mu ini sepanjang seharian. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada esok harinya. Kami serahkan Tuhan hidup kami padamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Amin. Tuntas sudah acara kita, Amang. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih Amang Ina yang sudah hadir. Dan seperti biasa, panitia akan membagikan snack untuk malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita, terutama kepada Inang narasumber. Berhasil surprise Inang. Terima kasih. Boleh kita menunggu seksi konsumsi untuk membagikan snacknya segera. Terima kasih. Oh ya, doa makan. Oh ya, baik. Ya. Kalau begitu kita boleh duduk tenang sebentar. Amang Inang, karena kita akan doa, kebetulan panitia menyediakan sedikit makanan, jadi kita mungkin berdoa lebih dahulu ya di tempat ya, Amang Inang, supaya kita bisa mengkonsumsi makanan nanti di bawah tapi ya tentunya ya. Baik, Inang yang memimpin saya, oke, baik. Baik Amang Inang boleh menenangkan dirinya sejenak, kita akan berdoa untuk doa makan kita pada malam hari ini. Baik. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiada habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau acara PA keluarga kami telah selesai Bapa, dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah ya Tuhan apa yang telah kami dapat tadi dari hamba-Mu Tuhan bisa tertanam di dalam hati pikiran kami. Terlebih Tuhan kami dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya dan tidak hanya sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan manakala Engkau telah memberikan kepada kami berkat jasmani ya Bapa, lewat panitia yang telah menyediakannya sebelum kami menyantapnya Bapa. Kiranya Tuhan berkati dan urapi makanan minuman yang tersedia agar menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh darah daging kami, terutama Tuhan yang akan kami pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan berkati, lindungi perjalanan kami untuk kami tiba sampai ke rumah kami masing-masing dan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sempurnakan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, silakan. Kepada Amang Inang, kalau sempat kita berfoto dulu. Ya. Untuk panitia kesehatan, foto-foto karena ini PH kita terakhir, mari kita berfoto bersama. Amang Ketua Tambunan, Amang Ketua, Amang Wilson. Amang ayo kita ke depan yuk, foto yuk. Panitia kita panitia. Ya, kepada Inang Pendeta, sorry, kenapa? Sudah
selesai. Mau ada kata nanti. Nggak ada ya. Amang baru regar, udah kan? Nanti ya kita bikin ya. Oke. Baik, kita foto dulu kepada semua panitia. Ya. Oh, Amang Simarmata, silakan Amang ke depan. Kemudian kepada Inang Pendeta Lilis juga kepada Amang, kami persilakan Amang Siboya. Ya, kita bersyukur hari ini keluarga pada hadir di sini. Amang Sitohang juga, ayo dong Amang. Amang Pendeta Sitohang. Halo. Ayo dong Amang, aduh Amang. Masa tega sih ninggalin kita di sini? Sama Sintua Amang, Sintua Manurung. Amang. Ayo Amang, silakan Amang. Ini Amang Sitohang, Inang nggak dibawa nih kelihatan. Silakan. Ini lumayan luas. Panjang. 2 lapis tah. Oke. Ada yang di belakang. Baik. Oh iya. Oh oke. Biar bagus ya, biar keren ya. Oke. Ayo Inang, ayo silakan. Ayo silakan. Ya. Amang bisa duduk di sini mungkin atau dekat Inang, boleh? Ya. Oke. Supaya cukup ya. Inang Pendeta duduk. Amang di situ bisa. Ya. Ya. Oke. Amang Pendeta duduk, Amang Tambunan duduk. Ya. Oh. Ayo silakan Inang duduk di sini. Silakan biar kita berfoto bersama. Ayo. Oke, saya di mana? Inang Sintua. Amang setelah Utayan. Biar kapalnya nggak miring, coba geser sebelah di sini. Nah, biar imbang. Boleh. Ya, Iya. oke, ya. Oke, mari yuk kita foto dulu ya. Oke. Masker dibuka. Fotoin aja. Hah? Saya nggak usah. Siapa yang foto nih? Johan ya? Semua lah, Bang. Keluarga. Semua. Oh iya. Buka maskernya di Ya. Oh, ikut aku dong. Buka sayang, buka. Iya. Oke. Abuin. Inang Sintua baru Nabi Tupulu mungkin. Inang Sintua baru Nabi Tupulu. Inang Sintua Nabi Tupulu buruan atuh. Ayo. Udah bajunya cantik-cantik kok. Bisa lagi? Oke, ayo sini. Inang. Bebas. Lambang kesatian. Oke. Hard. Kita udah belajar di puncak. Jadi jangan sampai nggak tahu lagi malu-malu ini. Apa lagi kayaknya Johan? Jempol. Oke, bebas. Oh, video lagi. Oke. Habis ini di-post tapi ya, Johan. Yel-yelnya gitu. Satu hati, satu jiwa. Apa omongannya tuh? Omongannya apa? Kepanjangan. Satu kasih, satu jiwa. Kita tes ya. 3. Sehati, sepikir, satu tujuan. Ulang sekali lagi. Sehati, sepikir, satu tujuan. Horas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kepada Amang Ketua, ya nanti kepada Amang Ketua, karena ini sudah sesi terakhir kita dalam PA Keluarga, maka kita meminta Amang Ketua Panitia untuk memberikan sedikit kata sambutannya kepada kita ya Amang ya, terhadap penutupan dari kegiatan Panitia Kesehatan. Kami persilakan.
Molate nang. Jadi saya dari sebagai ketua kesehatan mengucapkan terima kasih kepada sinilah kita. Iya. Saya sebagai ketua kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim kesehatan, walaupun saya tidak terlalu aktif karena ada sesuatu penyakit, tetapi doa dari kita semua, saya ada kemajuan. Jadi puji Tuhan, saya punya kekuatan walaupun tidak bisa aktif seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti dengan tahun kesehatan ini membuat kita semua bertambah sehat dan tetap yakin dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah selesai acaranya? Oke, sekali lagi berarti terakhir panitia kesehatan beserta Inang Pendeta, bolehlah ya kami foto sekali lagi yuk. Panitia kesehatan semuanya yuk. Sekali lagi.